Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada dokter-dokter dan juga teman-teman. Kami dari SGDA 6 izin untuk mempresentasikan mengenai studi proyek kami, yaitu The Development Process of Kurkuma longa Become Kurkumin. Saya Aldi Metro Trambi dengan 3 Disentra 235 izin untuk mengawali presentasi dari SGDA 6. Berikut merupakan anggota dari SGDA 6. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Kadetita Pemana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari student project kami. Jadi, Guguma longa atau kunyit adalah salah satu tanaman rempah Indonesia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya digunakan pada bahan dapur. Selain menjadi bahan utama dalam suatu makanan, Kurkuma longa dapat menjadi bahan pokok dari obat tradisional yang telah digunakan oleh leluhur orang Indonesia dari zaman dahulu. Hingga kini, kurkuma longa masih digunakan sebagai bahan pokok dari beberapa obat herbal maupun obat-obat yang diolah oleh farmasi. Salah satu kandungan dari kurkuma longa yaitu kurkumin menjadi hal penting dalam pembuatan obat herbal dan perkembangan obat-obat lainnya. Kurkumin adalah senyawa polifenol aktif yang berasal dari tumbuhan dan memiliki sifat antibakteri dengan spektrum luas. Kurkumin menghambat pertumbuhan bakteri berkat karakteristik strukturnya dan menghasilkan senyawa antioksidan dan saat ini mampu menghambat faktor-faktor virulensi bakteri, mencegah pembentukan biofilm, dan menghalangi adhesi bakteri pada reseptor inang melalui regulasi sistem penginderaan korum bakteri. Sebagai photosensitizer, kurkumin bekerja di bawah paparan sinar biru untuk memicu fotosintesis, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Kurkumin juga dapat memberikan efek antibakteri sinergis ketika dikombinasikan dengan zat antibakteri lainnya. Perkembangan teknologi dan banyaknya penelitian terbaru menyebabkan terbukanya peluang dalam meraih informasi yang belum kita ketahui mengenai proses perkembangan dari kurkuma longa menjadi kurkumin. Hal ini memberikan penulis dorongan pada pembuatan kajian pustaka agar informasi terbaru terkait proses perkembangan kurkuma longa menjadi kurkumin dapat diketahui lebih dalam dan dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rin Supandari dengan 3 digit NIM terakhir 175. Jadi berdasarkan latar permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam student project ini. Yang pertama, apakah definisi dari kurkuma longa dan kurkumin? Apakah karakteristik kurkuma longa dan juga kurkumin? Bagaimanakah farmakokinetik dari kurkuma longa? Bagaimanakah farmakodinamik dari kurkuma longa? Bagaimanakah metode pengolahan kurkuma longa menjadi kurkumin? Dan yang terakhir, apakah manfaat penggunaan kurkuma longa dalam bidang kesehatan? Dan berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan student project ini adalah untuk mengetahui definisi kurkuma longa dan kurkumin, untuk mengetahui karakteristik kurkuma longa dan kurkumin, untuk mengetahui farmakokinetik kurkuma longa, untuk mengetahui farmakodinamik kurkuma longa, untuk mengetahui metode pengolahan kurkuma longa menjadi kurkumin, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui manfaat penggunaan kurkuma longa dalam bidang kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Izin melanjutkan terkait manfaat kajian. Semua perkenalkan, saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan NIM 158. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan di atas. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan juga menambah pengetahuan tentang proses perkembangan dari kurkuma longa menjadi kurkumin. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai proses perkembangan kurkuma longa menjadi kurkumin. Yang terakhir, manfaat bagi institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, pengetahuan, serta perbandingan hasil untuk penelitian yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dwi Nurcada Suarya dengan 3 digit 513. Di sini saya izin menjelaskan mengenai definisi dari kurkuma longa dan juga kurkumin. Kunci dengan nama latin kurkuma longa atau dengan sinonim Curcuma domestica Val, merupakan jenis tanaman rempah dan obat yang termasuk ke dalam famili Zingiberaceae dengan berbagai manfaat dalam bidang kesehatan, kuliner maupun kosmetik.
Kunyit merupakan tanaman rizoma ataupun rimpang yang mengandung sebuah bahan bioaktif dari metabolit sekunder kunyit yang membuat kunyit berwarna kuning, yakni kurkumin, dengan campuran dari 3 kurkuminoid yaitu kurkumin 77%, demetoksikurkumin 3%, dan juga bis-demetoksikurkumin 17%. Kurkumin merupakan senyawa aktif polifenol dengan rumus kimia C21H20O6 yang memiliki beberapa turunan, salah satunya adalah katekin. Selain itu, kurkumin yang merupakan bahan bioaktif juga menunjukkan potensi terapeutik lainnya seperti anti-karsinogenik, anti-mutagenik, antikoagulan, anti-infertilitas, antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, dan juga anti-ulcer. Penggunaan kurkumin yang ada pada kurkuma longa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti ekstraksi ataupun diolah menjadi bubuk, dimasukkan ke dalam kapsul maupun dicampur dengan masakan. Berikut adalah gambar dari struktur kimia kurkumin, dimetoksikurkumin, dan juga bis-dimetoksikurkumin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Mirawali sebagai Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Adapun karakteristik dari kurkuma longa atau yang dikenal dengan kunyit, dengan morfologi tinggi sekitar 1 meter, kemudian memiliki rimpang berdaging tebal berwarna kuning hingga orange, kemudian untuk daunnya sendiri berbentuk lancet, tersusun dalam 2 baris berwarna hijau cerah dengan panjang 30 hingga 45 cm dan juga lebar 10 sampai 25 cm. Sedangkan untuk bunganya sendiri muncul dalam bentuk spike dengan warna hijau hingga putih dan kuning pucat. Kemudian, rimpang kurkuma sendiri mengandung senyawa utama berupa kurkumin, yang dimana ini merupakan pigmen polifenol yang berwarna khas kuning dan oranye dan memiliki bioaktivitas yang tinggi. Kurkumin sendiri menunjukkan berbagai manfaat terapik yang dimana seperti antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan juga antimikroba. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Dwi Angayani dengan 3 digit NIM terakhir 034. Farmakokinetik kurkumin melibatkan beberapa tahapan yang menentukan bagaimana senyawa ini diterima, dimetabolisme, dan diekskresikan oleh tubuh. Kurkumin memiliki bioavailabilitas rendah, artinya hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai aliran darah dalam bentuk aktif. Hal ini disebabkan oleh penyerapan yang buruk di usus serta eliminasi yang cepat. Kurkumin bersifat hidrofobik sehingga sulit untuk diserap secara efisien melalui saluran pencernaan. Setelah diserap, kurkumin segera mengalami metabolisme pertama yang intensif di hati atau first pass metabolism, di mana ia diubah menjadi berbagai metabolit aktif maupun tidak aktif seperti kurkumin, glucuronid, dan kurkumin sulfat. Meskipun metabolit-metabolit ini memiliki aktivitas yang lebih rendah daripada kurkumin asli, mereka tetap berkontribusi terhadap beberapa efek biologis seperti efek antioksidan dan antiinflamasi. Namun, stabilitas metabolisme ini cenderung rendah yang membatasi durasi efek farmakologisnya. Proses ekskresi kurkumin dan metabolitnya terutama terjadi melalui urin. Eliminasi cepat ini menyebabkan waktu paruh kurkumin dalam darah cukup singkat sehingga kadar kurkumin dalam tubuh menurun dengan cepat setelah konsumsi. Meski begitu, kurkumin memiliki berbagai aktivitas farmakologis penting. Sebagai antioksidan kuat, kurkumin mampu menetralisir radikal bebas yang merusak sel, membantu mencegah penyakit kronis yang dipicu oleh stres oksidatif serta penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker. Kurkumin juga memiliki sifat antiinflamasi dengan menghambat jalur sinyal inflamasi dalam sel seperti faktor transkripsi enzim COX-2 dan sitokin proinflamasi yakni TNF-alpha. Ini menjadikannya potensial untuk mengurangi peradangan kronis yang terkait dengan penyakit seperti artritis dan penyakit rahang usus. Selain itu, potensi kurkumin sebagai anti kanker juga melalui berbagai mekanisme, termasuk menghambat proliferasi sel kanker, mendorong apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel tumor, dan menghambat angiogenesis. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Keja Kalisa dengan NIM AS127. Selanjutnya merupakan farmakodinamik daripada kurkumin, di mana aktivitas kurkumin pada tubuh sangatlah luas. Yang pertama, kurkumin secara aktif dapat menghambat NF-kB. Hal ini melalui blok terhadap sinyal reseptor dan juga respon mieloid. Selain itu, kurkumin juga dapat menghambat aktivitas sel T dan mendukung proses imunosupresan. Lalu juga terdapat penelitian mengungkapkan bahwa kurkumin memiliki kemampuan untuk menekan CRP. Hal inilah yang menyebabkan kurkumin ini memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Lalu kurkumin juga dapat menjadi senyawa yang menghambat aktivitas kanker. Hal ini melalui penekanan terhadap proliferasi sel tumor dan juga menginduksi apoptosis. Lalu kurkumin dapat meningkatkan enzim superoksida dismutase dan juga glutatiun peroksidase. Melalui hal itu, kurkumin dapat menghambat stres oksidatif. Lalu aktivitas kurkumin pada tubuh juga dapat menghambat replikasi virus melalui analog dan juga polifenol yang dimilikinya.
Dan terakhir, kurkumin itu memiliki aktivitas anti diabetes. Dalam hal ini, kurkumin menekan peroksidase daripada lipid yang dapat menurunkan gula darah. Perkenalkan, nama saya Aldi Manetra Tambi dengan 3 Jenderal 235. Di sini saya akan membahas mengenai metode pengelolaan kurkuma longga menjadi kurkumin, di mana proses memperoleh kurkumin dari kunyit yang dianggap paling efektif adalah metode yang dapat mengontrol suhu untuk menjaga kualitas senyawa. Di sini terdapat beberapa teknik ekstraksi utama yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, ekstraksi dengan karbon dioksida superkritis atau CO2 supercritical antisolvent atau SAS, di mana di sini menggunakan karbon dioksida yang sifatnya cukup aman, tidak beracun, stabil, dan juga cocok untuk senyawa sensitif panas. Lalu, yang kedua yaitu menggunakan pelarut eutik dalam atau Deep Euthic Solvent atau DES, di mana metode ini menggunakan sistem mengandalkan campuran eutektik yang memiliki pelarut ionik yang sifatnya spesifik. Metode ini merupakan metode ekstraksi mikro dengan sifat yang ramah lingkungan, dengan stabil, dan biasa menggunakan vortex untuk membantu ekstraksi. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan sulfate supermolekul bantuan ultrasonik, di mana metode dilakukan dengan bantuan ultrasonik dengan solvent supramolekular untuk melakukan ekstrak kurkumin menggunakan rantai panjang alkohol atau asam, di mana gugus OH dan O dari kurkumin dapat membuat ikatan hidrogen dengan solvent supermolekular yang selanjutnya ekstraksi kurkumin dapat dilakukan dengan gelombang ultrasonik. Lalu yang terakhir yaitu ekstraksi bantuan microwave, di mana ekstraksi dapat dilakukan dengan menemukan penurunan durasi ekstraksi kurkumin yang diperoleh, di mana ekstraksi ini menggunakan flask yang sifatnya transparan. Material yang ada di dalam akan langsung dipanaskan menggunakan microwave, dan material yang digunakan harus bisa menyerap suhu dari microwave dan mengubahnya menjadi panas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nimade Ardana Raisvari dengan 3 digit NIM terakhir 082. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan terkait manfaat daripada kurkuma loma dalam bidang kesehatan. Yang pertama ialah sebagai antioksidan, di mana di sini kurkuma loma dapat berperan sebagai regulator pada stres oksidatif dengan cara meningkatkan kadar superoksida dismutase, katalase dan juga glutathione peroksidase dalam plasma. Selain itu, kurkuma longga juga dapat menghambat enzim penghasil reaktif oksidatif stres atau ROS, seperti contohnya adalah lipoksigenase atau siklooksigenase dan juga santin hidrogenase atau oksidase. Di mana di sini dia juga sebagai agen yang efektif dalam menangkap radikal peroksil. Kemudian di sini selain sebagai antioksidan, kurkuma longga dapat bermanfaat juga sebagai antiinflamasi, di mana di sini dia akan menghambat aktivasi daripada nuklear faktor kappa beta atau NFK beta, di mana di sini itu merupakan faktor yang dapat berperan dalam mengaktifkan sitokin proinflamasi. Akibatnya jika faktor tersebut dihambat, maka sitokin proinflamasi juga akan mengalami penurunan dari segi jumlah. Baik, selanjutnya saya izin untuk membahas terkait manfaat kurkuma longga sebagai agen kardioprotektif. Di sini kurkuma longga dapat membantu mencegah penyakit jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol dan juga trigliserid. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kerentanan LDL atau low density lipid terhadap lipid peroksidase. Nantinya ini akan membantu dalam mencegah agregasi trombosit. Selain itu, di sini kurkuma longga dapat membantu melindungi otot jantung daripada kerusakan oksidatif. Kemudian manfaat selanjutnya ialah sebagai anti kanker. Di sini kurkuma longga terbukti dapat menyembuhkan kanker kolon, pankreas, payudara dan juga paru-paru. Di sini kurkuma longga akan membantu mencegah terjadinya pertumbuhan sel-sel abnormal atau sel-sel tumor dalam proses angiogenesis dan juga cell cycle. Kemudian yang terakhir manfaatnya ialah sebagai agen neuroprotektif. Di sini kurkuma longga itu bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson dan juga demensi Alzheimer. Di sini kurkuma longga akan meningkatkan kadar dopamin dan juga BDNF sebagai faktor utama dalam persinyalan sel saraf. Baik, mungkin itu sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke bab 3 yaitu penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eka Judita Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 226. Adapun kesimpulan dari student project kali ini, kunyit atau dengan nama latin Curcuma longa linsin merupakan jenis tanaman rempah dan obat yang termasuk ke dalam famili Zingiberaceae atau temuan-temuan dengan berbagai manfaat dalam bidang kesehatan, kuliner maupun kosmetik. Kunyit merupakan tanaman rhizoma yang saat ini banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional Indonesia dalam mengobati penyakit seperti masalah pencernaan, peradangan, infeksi, luka, disentri, cedera, maupun radang sendi. Kurkumin memiliki sifat yang mudah terdegradasi oleh suhu panas dan cahaya.
Proses memperoleh kurkumin dari kunyit yang dianggap efektif adalah metode yang dapat mengontrol suhu untuk menjaga kualitas senyawa. Adapun manfaat kurkuma longa dalam kesehatan yaitu antioksidan, antiinflamasi, agen kardioprotektif, anti kanker, dan juga agen neuroprotektif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nikita Pradnya Paramta Karyadi dengan 3 digit NIM akhir 011. Sebagai penutup, berdasarkan kajian pustaka yang telah ditulis, disarankan agar penelitian lebih lanjut difokuskan pada pengembangan metode ekstraksi kurkumin yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta pada peningkatan bioavailabilitas kurkumin melalui formulasi inovatif seperti nanopartikel atau liposom. Selain itu, uji klinis yang lebih luas diperlukan untuk mengkonfirmasi efektivitas kurkumin dalam berbagai terapi, terutama untuk penyakit inflamasi, kanker, dan neurodegeneratif. Kolaborasi antara bidang farmasi, bioteknologi, dan kedokteran juga sangat penting untuk menghasilkan produk kurkumin yang lebih aman dan efektif bagi kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi dari SGDA 6. Sekian dan terima kasih.